Begitu jahatnya netizen Konoha ini, geng. Kita sebagai TKI ataupun TKW di Malaysia, salahnya itu apa? Apa salahnya? Apakah merugikan kalian? Hingga kami sebagai TKI ataupun juga TKW yang pergi bekerja ke Malaysia, mesti kalian hujat. Tega banget sih kamu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha. Sudah berpuluh-puluh tahun, geng, rakyat Indonesia ini bekerja ke Malaysia sejak dari nenek moyang kita. Tapi yang membuat saya pelik, geng, kenapa setiap warga Indonesia yang bekerja ke Malaysia kena hujat habis-habisan oleh bangsanya sendiri. Ini yang membuat saya pelik ini, geng. Apakah kalian itu iri atau gimana gitu? Saya itu pelik sangat ini, geng. Dan ada juga yang berkomentar macam ini, geng. Admin Zainal ini sok pintar, bela Malaysia, padahal jadi kuli tak punya malu. Nah, saya malu apa, geng? Janji saya ini bekerja sesuai dengan aturan, tak melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Saya tak mencuri, saya tak merogol, saya tak membuat fitnahan, saya menceritakan ataupun sharing-sharing tentang pengalaman saya. Jadi saya tak merugikan orang lain dan juga saya tak mencuri. Kenapa saya harus malu, ya kan? Nah, ini saya lanjutkan, geng. Ini tak kasih tahu orang kampung saya lebih dari 20 orang yang di Malaysia semuanya ilegal. Karena di sana yang nampung paham, jadi tak usah bela Malaysia, tak usah bangga jadi mantan kuli di Malaysia. Pertanyaannya gini, geng. Di kampung kamu itu ada orang yang bekerja di Malaysia sebagai pendatang asing haram ataupun ilegal, kok bangga gitu loh, saya herannya. Sepatutnya itu Anda sendiri yang malu. Di kampung kamu ataupun keluarga kamu, ya, keluarga kamu ada yang bekerja ke Malaysia menjadi pendatang haram ataupun ilegal, kenapa bangga? Itu yang harus malu. Pikirlah balik. Cobalah cari kaca, bercermin dulu sebelum ucap, sebelum berkata-kata itu bercermin dulu biar pikirannya itu boleh jernih sikit lah, biar tahu macam mana kehidupan kamu sendiri gitu loh. Ya Allah, nggak usah bangga jadi mantan kuli di Malaysia. Bukannya saya bangga, geng, tapi saya itu bersyukur. Sebab kalau tak pergi ke Malaysia, saya nak buat rumah ini pun saya rasa belum jadi, geng. Boleh tapi tak tahu sampai bila. Lepas tu saya nak sekolahkan istri saya sampai university, itu pun juga berkah ke Malaysia. Jadi saya itu bersyukur. Bukan saya membela Malaysia, bukannya saya membela sih, cuman saya menceritakan ataupun membela kebenaran. Apabila di Indonesia ada kebenaran, ya tentunya saya akan bela, karena kita ini tetanggaan macam adik-beradik, dan kita ini saling geng, kita ini kan sesama umat Islam. Jadi ya apa salahnya kalau kita ini saling menegur apabila ada yang salah, gitu aja sih, nggak ada lebih. Dan itu bukan saya saja, geng, ada beberapa orang juga yang kena hujat dan beliau itu ada jawabannya sendiri. Nah, macam mana tanggapan beliau ketika dihujat oleh netizen bangsanya sendiri? Cuma langsung kita simak saja videonya. Malaysia itu negara yang mengimpor tenaga kerja dari Indonesia itu udah dari zaman dulu. Ya, nggak salah. Lo kalau jadi pembantu di Malaysia, that's alright, that's okay, that's your choice. Cuma kan nggak mungkin kan, Wak, kita se-Indonesia semuanya ke Malaysia jadi pembantu doang. Dan orang-orang di Malaysia sebenarnya welcome banget gitu. Cuman orang-orang yang ada di Indonesianya aja. Misalnya lu berangkat ke Malaysia nih, kerja di Malaysia, pasti yang juli tetangga lo. Di Malaysia cuma jadi pembantu. Nah itu dia,
orang-orang Indonesia sendiri yang menggunakan konotasi pembantu itu sebagai hal yang buruk. Rendah, Padahal ya? di sana mereka kerja halal-halal aja kan. Setuju. Cuman orang-orang di Indonesia yang kayak jadi degrading. Ya betul itu, janji kita tak melanggar aturan, kita tak membuat salah, buat apa kita malu, kita kan mencari rezeki yang halal. Nah, jadi kalau kalian hujat ya nggak apa-apa sih, silahkan, malah dosa kami itu semakin habis karena hujatan kamu. Tapi saya itu sudah macam mana ya geng, tak pelik lah, karena orang Indonesia itu apa karena SDM-nya itu rendah itu macam mana kayak kurang tahu. Gini saja geng, kalau kalian mempunyai pikiran yang macam itu, menurut saya itu sempit ya. Kalau mempunyai pemikiran yang macam itu ataupun yang berkomentar macam itu, silahkan datang sendiri ke Malaysia untuk bekerja. Tapi saran saya ikutilah aturan yang ada, geng ya. Di sana macam mana kalian nanti tahu sendiri, dan insya Allah pikiran kalian itu akan akan pecah di sana, geng. Akan lebih menambah wawasan gitu loh, geng. Karena lingkungan itu sangatlah mempengaruhi kita dan juga mempengaruhi pikiran kita. Dan lingkungan di sana yang pernah saya alami itu macam tak adalah yang namanya gibah-gibah itu, geng. Urusanmu, urusanku. Apabila ada salah ditegur, macam itu saja. Dan sana itu sangatlah tertib sekali, semua ketertiban, peraturan, apalagi membuang sampah itu juga sangatlah teratur. Kebersihannya itu sangatlah dijaga, apalagi soal agama di Malaysia itu juga sangat-sangatlah kuat. Nah, ini yang membuat saya pelik lagi, geng. Ini ada salah satu netizen Konoha ya, dia itu cakap katanya di Malaysia itu mati angin. Nah, maksudnya gimana itu mati angin? Nah, kalau saya yang bahas kurang tepat, sebab saya sekarang sudah berada di Indonesia. Nah, alangkah baiknya kita mencari pendapat kepada seorang TKI orang Indonesia yang berada di Malaysia. Macam mana tanggapan ataupun cerita dari beliau? Cuma langsung kita simak saja videonya. Malaysia mati angin. Nah, sebelum itu aku itu pengen nanya ke masnya sama Adam, masnya tuh pernah ke Malaysia apa enggak sih? Ini serius nanya, benar. Soalnya aku nggak percaya sih kalau Malaysia itu mati angin. Karena baru-baru ini aja di Malaysia itu sekarang cuacanya itu kayak hujan mulu, mendung, kuat angin ya. Nah, di tempat aku ini aja itu kalau malam itu dalam kira-kira pukul mulai pukul 10 malam lah ya, sampai ke pagi itu udah mulai sejuk. Gak usah pakai kipas, itu anginnya itu kerasa loh, sejuknya itu nusuk ke tubuh. Makanya aku itu nggak percaya kalau Malaysia itu mati angin. Aku pengen nanya ke Mas, itu Mas pernah ke Malaysia atau sekadar pengen komentar-komentar buruk atau cuma pansos? Oh, Nah, untuk pansos. pengetahuan Masnya ya, di mana-mana negara itu musimnya itu nggak sama. Kayak kalau di Indonesia panas mulu, di Malaysia belum tentu panas mulu. Itu ada musimnya, ada kayak hujannya, selalu hujan, ada selalu panas gitu. Tapi setahu aku ya, sekarang itu musimnya bawahnya itu hujan mulu. Nah, walaupun di Malaysia ini bisa dibilang pembangunannya itu begitu pesat ya. Nah, mereka itu tetap menjaga alam sekitarnya di Malaysia ini, kayak menanam pokok-pokok, walaupun itu nggak kayak hutan-hutan besar gitu ya kayak di Indonesia. Nah, tapi di kawasan perumahan aku ini aja itu udah banyak banget pokok-pokok yang ditanam supaya di sekitarnya itu nggak terlalu panas. Kalau malam itu bisa kerasa sejuknya, embunnya bisa turun gitu kan. Gampang sih. Setiap negara itu punya iklim dan persekitaran dan pemerintahannya itu beda-beda, nggak sama.
Nah, kalau angin itu bukan kuasa kita, bukan kuasa pemerintah, sama ada pemerintah di Indonesia atau pemerintah di Malaysia, itu kuasanya Tuhan. Tuhan yang tentukan di mana turunnya angin, hujan, ya kan? Nggak bisa kita kawal-kawal itu ya. Jadi intinya di sini, maksud aku gini ya, kalau soal iklim itu nggak usah dibanding-bandingin ya, karena itu bukan Kemauan tugasnya kita, pemerintah di Mm-mm. setiap negara. Itu tugasnya sang pencipta kita. Oh, Kita cuma bisa, kalau anginnya datang ya datang, kalau turunnya air hujan ya turun aja. ya. Kita cuman bisa terima apa yang diturunkan ke negeri kita. Nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa. Oke geng, karena saya itu pernah bekerja di Malaysia dan juga saya akan menceritakan tentang hal ini. Saya di orang Indonesia, tepatnya itu di Jawa. Di Jawa itu musimnya itu pergantian. Dalam 6 bulan itu panas, betul-betul tak ada hujan. Lepas itu 6 bulan lagi itu hujan, macam kurang panas macam itu. Nah, di Malaysia tak ada hal macam itu, geng. Kalau di Malaysia itu macam kalau di Indonesia itu cuacanya macam di Kalimantan, di Medan, Sumatera macam itu, geng. Tak ada apa ya, tak ada musim-musim pergantian macam itu, tak ada. Di sana itu kalau hujan ya hujan, kalau ya macam itulah, atau mungkin karena di sana itu masih banyak hutan di sana, karena saya di sana bekerjanya di perkampungan ya, dan masih banyak sangat itu hutan-hutan lindung. Ya, memang kalau hutan yang liar itu sudah ditebang sama orang-orang sana, orang-orang Chinese, lalu ditanamin pokok, tapi masih banyak juga hutan-hutan lindung. Atau mungkin karena di Malaysia itu tak seberapa luas, tapi sangat-sangatlah dijaga, macam pelestarian hutan macam itu sangat-sangatlah dijaga, jadi cuacanya itu masih bisa dikontrol. Kalau di Indonesia mungkin karena saking luasnya, jadi sebagian boleh macam itu, seperti yang saya katakan tadi, macam di Sumatera, Batam, Kalimantan macam itu cuacanya macam di Malaysia. Tapi kalau di tempat saya Jawa ini ada pergantian 6 bulan sekali macam itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik yang awalnya tadi, Kang ya, yang ke awalnya tadi. Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, ada salah satu netizen kita juga yang dari Indonesia. Dia tuh tanya di Malaysia itu kerjaannya apa. Nah, ini saya tunjukkan kepada kalian, seorang TKI Malaysia, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Beliau itu bekerja di area rest area atau di pemberhentian bus macam itu, geng. Nah, tentunya kalian juga penasaran macam mana kedai-kedainya, jalan-jalannya, pemberhentian tempat parkingnya itu macam mana, apakah berserakan ataupun lebih rapi. Tentunya penasaran, langsung kita simak saja video yang berikutnya. Kerja apa sih? Coba sepil tempat kerjanya. Oke Bang Coy, saya sepil tempat kerja saya di Malaysia ini ya. Oke, jadi tempat kelakuan dia kena berdaya rest area. Kalau Malaysia disebut RNR di daerah Dingkil, berdaya daerah Dingkil ya. Jadi saya tidak bengkok sepil dari tempat parkir ya. Jadi kapi dia sudah suruh di tempat parkir gitu. Area mon area Ahad atau area Sabtu Ahad full. Sangatlah beratur ya, geng. Tengok tempat parkingnya, geng. Jalan bani di area Surawa. Di area musola na kana. Bani di area toilet ya. Jadi kok deki sepila situng-situng mon boda bektoh tak iya. Jadi setiap area terus untuk menuju ke restoran na kana. Macam mana restorannya? Saya penasaran. Di area Repu. Bersih sangat ya? Kosong sekoni. Oh iya gitu, posisinya sekarang saya ada di area Dingkil arah selatan ya. Rest area Dingkil arah selatan. Jalan yang saya menuju ke Anurugudu. Kilai Sepang wa. Sepang. Airport antar bangsa ya. Jadi disuruh itu saja jalan tu lah.
susah, jalan tol susah. Puh, Jalan tol susah. luas nih ya jalannya itu loh. Berarti Luas, selama 12 tahun, kendaraan saya kurang. dina lekar dari 2013 kok lekar beri dina gitu. Laku dina. Tak tahu mana ada pindah. Arame tak ada pindah soalnya sang visa kelakuan dina deh. Oke, ada pintu masuk, yuk kita masuk yuk. Oke. Berang dulu guys. Wah, tempatnya bersih, geng. So, Sumpah bener-bener bersih, kebetulan rapi. setia tang restoran ditutup tuh. Jadi setia bisa lah nge-vlog deh. Jadi dia nak dia area kawasan restoran ya. Setia memang sepi, polanya setia area repuh ya. Mau sepi full dia bos. Ada sampah satu aja jatuh itu buku, geng. Restoran dia lain bos. Berdasar kedai makan, kedai minum deh. Jadi saya kok kebetulan saya kok beda kedai minum, kedai makan. Jadi kebetulan tanggal dengan dia tanggal lakuan pada kedai makan deh ya. Banyak yang tutup ya. Nah, ya. Iya. Di ya, lain tapi ya tempat minum lain, tempat makan lain, ya. Deh. Tapi 12 pada saya bantuan lain. Jadi totalnya lebih dari 12 ya guys. Ki banyak tutup ya. Sapi Kajang tutup, NW tutup. Jadi sampai dia nak tang video ya mereka lancang apa boleh saya video tolong komen di bawah. Oke, assalamualaikum. Begitu damainya, geng, Malaysia ya kan. Nah, tempat-tempatnya itu sangatlah beratur, bersih sangat, dan orang yang bekerja di sana itu rata-rata nyaman. Karena kenapa? Karena di sana itu tenaga kita sangatlah dihargai dan orangnya itu juga hampir sama dengan kita dari segi bahasa, ras, adat, dan juga agama. Jadi buat kalian jangan asal tulis kolom komentar, jangan asal-asalan cakap kalau korang tak tahu sendiri. Alangkah baiknya saksikan sendiri ataupun kunjungi sendiri, datang ke Malaysia macam mana, ada yang kurang, kalau ada yang kurang silahkan buat video ataupun tulis kolom komentar, atau juga langsung cakap yang kurang ini macam itu, nanti biar diperbaiki. Bukannya saya ini membela Malaysia, tapi saya membela yang benar. Kalau negara kita sendiri ini ada kesalahan ya harus kita luruskan, karena kalau kita biarkan semakin lama akan semakin ramburadul, geng. Semerawut lah kalau bahasa Jawanya, nggak bisa ditata gitu. Oke, sekian saja dari video dari saya. Semoga bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.